Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Sebelum mulai, Mimin ingatkan kalau Mimin akan update cepat video Miroku-chan Season 2 ini. Jadi jangan lupa subscribe ya. Di episode sebelumnya, Shindouro mengajak Miko untuk memasuki kuil kembali. Ketika mereka tiba di kaki gunung, mereka bertemu dengan Godmother yang menyuruh Miko untuk tidak melanjutkan perjalanan. Namun, Miko bersikeras untuk melanjutkan karena dia merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Hana. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Yuk langsung aja kita masuk ke cerita. Episode sebelum ini berjudul Ada Apa Dengan Kerumunan Berjubah Ini. Panel dibuka dengan memperlihatkan sekerumunan orang yang berbaris menggunakan jubah serba putih sedang menaiki anak tangga menuju puncak gunung. Di bawahnya ada Miko, Shindouro, dan Godmother yang masih belum bergerak dari tempat pertama mereka bertemu. Shindo berkata, dewa memang bisa mengabulkan permintaan, tapi itu semua tidaklah gratis. Sama halnya dengan situs di internet yang ada fitur pendaftaran keanggotaan dan manfaat menjadi anggotanya. Biasanya, kita akan dikenakan biaya kalau kita mau membatalkan keanggotaan kita, terang Shindo. Apa artinya itu? Apa mereka ingin imbalan? Kata Miko terkaget-kaget. Tutup mulutmu, Rom, bentak Godmother. Lalu, panel berpindah. Terlihat, seekor rubah tengah menangkap buruannya, dan Shindo yang memperhatikan hal itu berkata, wah, lihat tidak? Sepertinya tadi itu rubah. Meski aku tidak begitu suka dengan binatang, aku suka sekali dengan rubah. Lalu, Shindo bertanya, apa hewan kesukaanmu, Miko? Dan Miko menjawab, entahlah, anaconda mungkin. Wah, anaconda itu luar biasa. Memang, apa yang kamu suka dari anaconda? Lanjut Shindo. Namun, karena Godmother tidak suka jika Shindo terlalu banyak bicara, Godmother berkata, bisa tutup mulutmu, Rom? Kita bukan sedang piknik. Seharusnya kau lebih tahu itu, Rom. Selanjutnya. Namun, Rom dibentak seperti itu bukannya diam, malah melanjutkan perkataannya dan santai menjawab, tentu aku tahu. Jadi, hewan apa kesukaanmu, Nenek Mitsue? Di sini, Miko merasa sedikit bingung dengan situasinya. Miko berpikir bahwa sepertinya mereka sudah lama saling mengenal. Namun, kelihatannya mereka tidak akur. Nah, semakin lama, semakin jauh mereka memasuki ke area hutan pegunungan. Di sana, Godmother berkata, entah apa yang dia katakan kepadamu, Miko, tapi jangan percaya kepadanya. Lalu, Shindo berkata, aku cuma menjawab pertanyaannya, Nenek. Mungkin neneklah yang seharusnya tidak bisa dipercaya, sinis Shindo. Nenek tidak memberitahukan apa-apa kepadanya. Pasti nenek sangat dipercaya sekali ya, ujarnya. Nah, mendengar itu, Godmother sangat marah. Tahu apa kau? Ada hal yang tidak seharusnya dikatakan. Jangan libatkan Miko dalam urusan seperti ini. Namun, menurut Shindo justru Miko harus tahu kebenarannya. Karena peran Miko sangatlah penting dalam kasus ini. Panel lalu berpindah. Mereka berjalan semakin jauh. Terlihat bayangan roh yang bergentayangan di mana-mana. Hingga mereka tiba di suatu perkampungan dan Godmother berkata, gunung ini tempat pemukiman yang terkenal. Banyak yang bergentayangan seperti apa yang kamu lihat. Semua penduduknya pergi dan yang tersisa hanya bangunannya saja. Jadi tidak ada yang berani mendekat. Kecuali beberapa yang terpilih tentunya, tambah Shindo. Melanjutkan perkataannya, Shindo berujar, kalau kau berdoa kepada Dewa Gunung ini, dia akan mengabulkan apapun permintaanmu. Aku yakin banyak kuil yang cerita mistisnya sama, tapi bagi yang mengetahui, itu adalah kesepakatan yang menggiurkan. Di sana, Miko juga bertanya, jadi ini semua karena aku berdoa di kuil itu? Aku hanya ingin membawa Hana ke tempat keramat untuk melepaskan apapun yang mengikutinya. Godmother bertanya, lalu apa permintaanmu itu langsung dikabulkan?
Miko menjawab, iya. Maka berarti mereka ingin langsung diberi imbalan juga. Namun, aku tak tahu kenapa mereka melepaskanmu, lanjut Godmother. Mendengar itu, Miko langsung teringat dengan permintaannya. Yang pertama, tolong apapun akan kulakukan agar dia tidak diikuti lagi. Lalu yang kedua, tolong hapuskan itu dari Hana. Dan sementara itu, bantu aku juga. Nah, di sana Miko mulai sadar. Sepertinya semua bantuan itu terjadi karena Miko minta untuk dibantu juga. Miko teringat bahwa roh kuil itu berkata 3 kali. Setelah itu, mereka yang berbusana kimono muncul setiap kali aku membutuhkan bantuan. Aku pikir mungkin itu berarti mereka hanya akan menolongku 3 kali, terang Miko. Mendengar hal itu, Shindo langsung mengangkat jarinya dan berkata, itu tidak biasa. Kebanyakan orang datang dengan satu permintaan yang jelas. Tapi, kamu datang dengan tidak sengaja dan membuat 2 permintaan. Ditambah, permintaan yang tidak jelas pula. Mungkin mereka kesulitan untuk mengabulkan permintaanmu. Kalau kita asumsikan 3 kali itu jumlah pertolongan yang mereka berikan padamu, maka 3 kesempatanmu itu sudah habis. Menurutmu, apa yang akan terjadi bila kamu gagal membayar utangmu? Tanya Shindo. Benar, penanda tanganmu yang akan menanggungnya. Mendengar hal itu, Miko langsung teringat kejadian tempo hari yang terjadi di apartemen Hana. Saat itu, ketiga roh kuil muncul bersamaan. Di sini, Godmother mencoba menenangkan Miko dan berkata bahwa dia belum terlambat. Miko masih bisa mundur. Godmother berkata bahwa dia tidak datang tanpa perencanaan dan menyuruh Miko untuk pulang. Namun, Miko tidak mau. Mendengar hal itu, Rom juga berkata, dia tahu bahwa banyak paranormal menghilang. Namun, dia tetap tak bergeming. Aku terharu. Bila nenek Mitsue ini tidak bisa mengatasi masalahmu, maka tidak ada yang bisa menolongmu dan juga Hana. Ketika saatnya tiba, kamu harus membayar utangmu. Setelah Shindo berkata seperti itu, terjadilah sedikit ketegangan antara Shindo dan juga Godmother. Sampai akhirnya terlihat banyak sekali penunggu gunung yang muncul dan mengerubungi mereka bertiga. Melihat itu, Godmother langsung mengeluarkan boneka santet dan kemudian melemparkannya kepada gerombolan roh-roh penunggu gunung. Namun, Shindo yang melihat hal itu malah berkata, siasatmu setua usiamu. Di tengah ketegangan itu, Shindo mengeluarkan gantungan kunci kelinci lambda milik Hana. Godmother yang mengetahui juga tersentak kaget dan berkata, Rom, dari mana kamu mendapatkan benda itu? Aku dapatkan ini dari Hana. Ini adalah tiket masuk kita ke kuil itu, ujarnya. Kelinci lambda ini berisi energi. Serentak, setelah Rom mengeluarkan sambil menyetel musik heavy metal, atmosfer di sana berubah total dan membuat gerbang ke dunia lain muncul di hadapan mereka. Mereka pun menghilang dan chapter pun berakhir. Nah, semakin seru bukan? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.